Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita kembali bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita arahkan hati kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat napas dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, buat hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kesatuan dalam doa dan puji-pujian kepada Allah. Kesatuan dalam doa dan puji-pujian kepada Allah. Doa adalah sarana kita untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk terhubung dengan Tuhan. Kita juga seringkali mendengar bahwa doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Dengan kata lain, jika kita tidak pernah berdoa, kita tidak terhubung dengan Allah. Jika kita tidak pernah berdoa, kita itu sama saja dengan kita tidak bernapas, dan akhirnya iman kita akan menjadi mati. Pujian kepada Allah adalah suatu tindakan yang kita lakukan untuk mengungkapkan, membesarkan, dan memuliakan Allah atas apa yang telah diperbuatnya dalam kehidupan kita. Melalui pujian kita membesarkan dan memuliakan apa yang sedang Allah perbuat dan apa yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Paulus dan Silas menjadi salah satu contoh bagi kita untuk supaya tetap memiliki kesatuan dalam doa dan puji-pujian kepada Allah ketika menghadapi berbagai situasi yang sedang dihadapi. Ketika situasi kehidupan kita sedang berjalan baik atau buruk, ketika kehidupan berjalan lancar atau macet, ketika kehidupan sedang bersuka atau tidak berduka, atau berduka, sedang bersuka atau berduka, kita harus belajar untuk tetap memiliki kesatuan dalam doa dan puji-pujian kepada Allah. Ketika Paulus dan Silas dipenjara karena mereka memberitakan kebenaran dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang percaya dan menerima Yesus Tuhan kita sebagai juru selamat karena pemberitaan mereka. Tentu saja hal tersebut membuat mereka bersuka cita, senang sekali. Tetapi di balik itu ada banyak juga orang yang tidak suka kepada pemberitaan mereka. Mereka yang tidak suka ini atas pemberitaan Paulus dan Silas, mereka berusaha mencari dan menangkap Paulus dan Silas. Dan setelah mereka menangkap Paulus dan Silas, mereka dipukuli dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Namun di dalam penjara, Paulus dan Silas, apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka mengeluh dan saling menyalahkan? Tidak, mereka tidak mengeluh dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak mengagungkan, mereka tidak memuliakan dan membesar-besarkan masalah yang mereka hadapi. Tetapi mereka dikatakan mereka mengagungkan dan memuliakan dan membesarkan Allah mereka yang mereka sembah. Mereka menghadirkan dan melibatkan kuasa Allah di dalam masalah yang sedang mereka hadapi dengan cara mereka memutuskan untuk bersatu dalam doa dan puji-pujian kepada Allah, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Dikatakan begini, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi ini sungguh luar biasa. Di tengah masalah pergumulan persoalan yang mereka hadapi, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika mereka demi kebenaran, demi Yesus memberitakan keselamatan, dikatakan ada yang bertobat, ada yang menerima Yesus, dan itu membuat mereka bersuka cita. Tetapi ada juga yang tidak suka, dan akibatnya mereka dicari, ditangkap, sesudah itu dipukul, lalu dipenjarakan. Tapi luar biasa, di tengah penjara yang mereka lakukan, mereka
mereka tidak saling menyalahkan, tidak mengeluh satu dengan yang lain, tetapi mereka memutuskan untuk memberikan pujian dan doa kepada Allah. Jadi ketika Paulus dan Silas bersatu dalam doa dan puji-pujian kepada Allah, Allah melihat dan mendengarkan doa dan puji-pujian yang mereka nyanyikan. Lalu Allah hadir dan bertata dalam pujian yang mereka nyanyikan, dan kehadiran Allah tersebut mendatangkan kuasa yang hebat seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ini sungguh luar biasa, ini sungguh dahsyat. Dikatakan Paulus dan Silas tahu apapun situasi dan kondisi yang mereka hadapi, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Hati mereka, hidup mereka, iman mereka tidak goyah di tengah situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Yang mereka lakukan adalah dikatakan mereka berdua ketika mereka dipasung, ketika mereka di dalam penjara, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, mereka bersatu hati untuk berdoa dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi, apapun kondisi yang sedang dan yang akan kita hadapi, marilah kita belajar untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Paulus dan Silas. Sekalipun dikatakan mereka mengalami pergumulan yang berat, pergumulan yang besar pada saat itu, karena pemberitaan yang mereka lakukan, karena mereka mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, akhirnya mereka dipenjara. Tetapi di dalam penjara mereka berdua tidak mengeluh satu dengan yang lain, mereka berdua tidak menyalahkan satu dengan yang lain, mereka tidak mengagungkan, mereka tidak memuliakan dan membesar-besarkan masalah mereka, tetapi mereka tahu apa yang harus dilakukan, yaitu mereka belajar untuk melibatkan dan menghadirkan kuasa Allah dengan cara mereka memutuskan untuk tetap bersatu dalam doa dan puji-pujian kepada Allah. Dan Allah mendengar dan menyatakan kuasanya melalui kehidupan mereka. Allah menolong dan melepaskan mereka dari masalah yang mereka hadapi. Allah yang mereka agungkan, Allah yang mereka muliakan melalui kehidupan mereka. Dan hal itu jugalah yang akan Allah lakukan melalui kehidupan kita yang tetap bersatu dalam doa dan puji-pujian kepada Allah. Mari kita arahkan hati kita, kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini atas firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah kami bukan hanya menyampaikan dan mendengarkan, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Apapun situasi dan kondisi yang sedang dan yang akan kami hadapi, biarlah kami belajar seperti Paulus dan Silas Tuhan, dalam berbagai kondisi dan situasi Tuhan, mereka tetap bersatu dalam doa dan puji-pujian kepada Allah. Dan biarlah itu yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami belajar untuk bersatu dalam doa dan puji-pujian kepada Allah. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, semua jajaran yang memerintah atas bangsa ini. Berkati mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, dengan Tuhan Yesus kekuatan pertolongan yang daripada Engkau, supaya mereka Tuhan baik yang memimpin di pusat, di daerah, bertanggung jawab memberikan yang terbaik buat rakyat yang dipimpin Tuhan. Khususnya dalam mengatasi pandemi yang ada, berikan kepada kami jalan keluar Tuhan Yesus, kesatuan Tuhan, untuk Tuhan menang dari segala masalah pergumulan dampak dari pandemi ini Tuhan Yesus, baik itu dalam sosial, politik, budaya, ekonomi, keamanan, semuanya boleh tetap tercipta dengan baik. Secara khusus berkati umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat jemaat-Mu, umat-Mu yang digembalakan Pak Amin sepanjang hari ini Tuhan. Kami yang mendengar renungan firman Tuhan ini, biarlah berkat damai sejahtera, sukacita Tuhan, kasih karunia, kasih setia, rahmat, anugerah Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu memenuhi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.